Eps ke-52. Leta langsung beranjak dari duduk, dia melangkah mendekati Cakra. Cakra. Pasti mau bilang kalau lagi dengerin cerita dia dan sama-sama nggak ngapa-ngapain. Tebak Cakra, memotong kata yang akan Leta ucapkan. Ya gue sama papa emang nggak ngapa-ngapain kok. Kita cuma duduk, ngopi bareng dan ngobrol aja. Mana ada malam-malam, cewek sama laki duduk berdua sambil ngopi, terus bilang nggak ngapa-ngapain. Dahlah kita pindah aja, jangan tinggal di sini. Kesal Cakra, melirik Velak dan Leta bergantian. Leta menatap gemas, yang jelas rasa keselnya lebih mendominasi. Ya udah, kita ngopi bertiga, biar nggak cuma berdua. Ogah! Tolak Cakra cepat. Velak jadi beranjak, menahan senyum melihat pertengkaran anak dan menantunya ini. Cakra? Panggilnya. Bukan cuma Cakra, tapi Leta juga menoleh ke arah Velak. Duduk sini, biarkan Leta menyiapkan makan untukmu. Pasti kamu lapar, dari sore belum makan. Velak melanjutkan. Sana ngobrol dulu sama papa, gue siapin makan. Leta mengulang yang Velak katakan tadi. Cakra jadi makin tajam menatap Leta. Ngapain omongannya dia lo ulangi begitu? Mau nunjukin kalau kalian satu suara, gitu? Leta jadi mendesah dengan lubang hidung yang makin melebar, nahan emosi. Otak lo tuh perlu digulung-gulung pakai mesin cuci, terus dikasih detergen biar warna putih yang cuma sekecil liatnya cicak itu melebar. Hi, ngeselin. Cakra hanya mengerutkan kening mendengar omelan istrinya. Kedua mata mengikuti tubuh Leta yang masuk ke dalam sana, lalu menghilang di tembok yang menuju ke dapur. Velak kembali menyelipkan sebatang rokok ke bibir, melirik Cakra dengan kekehan. Sejak kapan kamu jadi pecemburu begini? Cakra mendesah, melangkah santai mendekati Velak lalu duduk di kursi yang tadi dipakai Leta. Lo ngapain modusin bini gue? Bukannya menjawab, tapi masih aja menuduh. Velak membuang asap melalui mulut dengan kekehan. Sungguh, sikap Cakra bisa sangat menghiburnya. Aku akui, istrimu memang cantik. Haidar sangat pintar memilih. Mendengar nama itu disebut, Cakra jadi berdecak dengan membuang muka. Orang tua angkatnya itu, mereka adalah pemberi luka yang paling dalam dan paling susah untuk hilang. Jadi pernikahan kalian sudah berjalan berapa lama? Tanya Velak, melirik Cakra. Cakra balas melirik. Sok nanya? Pasti juga lo udah tahu. Velak menyesap rokoknya lagi. Sekarang sudah nggak pernah berendam di danau, sungai, limbah. Cakra hanya menatap sekilas, tangannya mengambil rokok milik Velak. Ini ada bumbunya? Tanyanya. Velak menggeleng. Rokok asli. Cakra mengambil sebatang, membolak-balikannya, lalu mencium aroma rokok itu. Cek kakak, nggak percaya. Seru Velak saat melihat apa yang dilakukan Cakra. Hebat sih, ternyata kamu nggak pakai. Yakin jika memang rokok itu tak ada bumbunya, Cakra menyelipkannya ke mulut. Gue dah hafal elah. Velak terkekeh setelah menyepulkan asap dari mulut. 2 minggu yang lalu yang terakhir. Cakra menyesap rokok, menaruh korek begitu yang menyelip di bibir itu terbakar. Masih pakai yang putih? Velak melirik Cakra, saling tatap dan menggelengkan kepala. Mau stop? Cakra sampai benar-benar menoleh demi bisa menatap wajah Velak. Lo serius, Bang? Tanyanya, sangat tak percaya. Velak membalas tatapan Cakra, sama seriusnya. Tatapan yang tak sama seperti dulu, kedua mata yang berkedip pelan, sayu, rindu, terluka dan mulai berair. Velak menunduk, menarik nafas dalam menatap pada lantai yang ia pijak. Mendapatkan pengakuan sebagai papa kandung, itu memang sangat berarti, tapi bisa tetap terus bersama dengan Cakra seperti sekarang ini, dia sudah sangat bahagia. Ya, gue percaya.
Semua orang punya kesempatan untuk berubah. Makanya, gue ngundurin diri, karena sekarang gue udah punya tujuan hidup. Gue pengen hidup lebih lama untuk orang yang gue sayang. Gue pengen ngerasain bahagia hidup bareng sama Letta. Dan, gue rasa Elo udah mulai menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Cakra menebaknya, menyunggingkan senyum sebelum kembali menyesap rokok. Velak mengangguk, menatap Cakra dengan senyum bahagianya. Cakra, maaf. Ucapnya kemudian. Maaf aku pernah melakukan hal paling bodoh, sampai membuatmu hampir. Dia tak mampu melanjutkannya, hanya menggelengkan kepala dengan dengusan panjang. Aku sangat menyesalinya setelah mengetahui semua faktanya. Santai Cakra mengangkat cangkir kopi milik Letta yang masih banyak. Lalu meneguk kopi itu tanpa canggung. Cuma bekas bibirnya Letta, kan? Yang lebih dari ini aja udah dia rasakan. Fakta apa? Tanya Cakra kemudian. Velak menatap serius, meneguk ludah lebih dulu sebelum membuka mulutnya. Fakta jika kamu adalah anakku. Cakra jadi terkekeh, lalu menoleh menertawakan yang Velak katakan. Gue harap lo lebih baik daripada si Haidar dan bininya. Cakra. Cakra menoleh ke arah pintu kaca yang terbuka. Di sana ada Letta yang berdiri di ambang pintu, menatap padanya dan Papa Velak. Gue bikinin mie goreng, rendangnya udah habis gue makan tadi. Ngomongnya, Cakra mengangguk, menyetujui. Mau makan di situ atau di meja makan? Tanya Letta. Di dalam aja. Sahut Cakra. Papa sekalian. Tadi aku bikin 2. Letta menatap pada Velak yang masih menikmati rokok. Nei, gak usah centil gitu deh. Ini papa angkat lo masih single, dia jomblo. Kalau lo kasih perhatian mulu, dia bisa baper. Cakra mulai nyerocos. Velak langsung mentonyor kepala Cakra. Dia beranjak dari duduknya lebih dulu. Melangkah lebar mendekati Letta karena memang mau masuk ke dalam rumah. Ayo, Lat, tinggalin aja suami cemburuan begitu. Ngomongnya, merangkul Letta masuk ke dalam rumah. Ya emang sengaja sih dia mau manasin Cakra. Bang, woi! Teriak Cakra, beranjak dengan hati-hati karena tubuhnya masih lemas. Kenapa Cakra masih panggil bang? Kenapa masih pakai elo gue? Ya wajarlah. Mau nerima dengan tangan terbuka begini aja udah luar biasa. Dan sekarang mau anggap dia orang tua? Semua perlu proses, perlu dibiasakan. Gak bisa dengan tiba-tiba macam. Prok, 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 jadi apa? Beda dong, ini bukan topi yang dibalik terus muncul Kudanil. Ini mah beda. Pagi hari, Cakra membuka mata dengan menyipit. Dia menatap kasur sampingnya yang kosong. Lalu melihat ke semua sudut kamar yang tak ada siapapun. Berdecak saat melihat pintu kamar mandi yang tertutup, sudah pasti Letta ada di dalam sana. Dia menyibak selimut dan turun dari ranjang. Brak! Brak! Nei! Panggilnya di depan pintu kamar mandi. Nei, buka! Apa sih? Cakra! Gue lagi mandi! Di dalam sana Letta berteriak. Sekalian, elah! Brak! Nei, buka! Enggak! Luntaran! Nei, gue dobrak ya. Cakra tetap saja menggedor-gedor pintu dengan muka yang gregetan karena Letta tak juga mau membukanya. Nei! Panggilnya lagi. Cakra, lo mau apa sih? Lo masih sakit, jahitan lo belum kering, semalaman lo udah. Brak! Brak! Gue dobrak pintunya! Teriak Cakra, gak mau dengerin ocehan Letta. Di dalam sana, Letta jadi terpaksa membuka pintu, padahal tubuh telanjangnya masih penuh sama busa sabun. Ceklek! Cakra lo! Lihat pintu yang beneran dibuka, Cakra sudah nyelonong masuk.
Tatapannya langsung tertuju pada tubuh putih Letta yang tentu saja bisa dia nikmati walaupun tertutup busa. Dia menyunggingkan senyum dengan tatapan nakal yang terarah pada pertigaan lampu merah di sana. Kangen, Nei? Ngomongnya, melepas kancing bajunya sendiri, lalu melemparkannya sembarang. Letta tak peduli itu, ini bukan pertama kalinya lo. Memilih menyalakan air dan membasuh tubuh. Cakra yang juga sudah telanjang penuh, diam berdiri menatap istrinya. Memang gak semok, tonjolan pantat yang gak sebulat milik Meshal, ukuran dadanya juga gak gede, malah bisa dibilang kalau punya Letta ini ukuran paling kecil dari milik wanita-wanita yang sudah pernah Cakra icipi. Tapi, lekuk tubuhnya sudah terbentuk, indah dan mampu mengunci Cakra. Duduk di wastafle, Nei. Suruhnya saat Letta sudah selesai membasuh diri. Bibir Letta mengerucut. Cakra, ih. Semalam kan lo tidur sambil pegang-pegang juga. Puting gue masih kerasa perih. Cakra menggelengkan kepala. Enggak, gue nggak mau nete lagi. Gue pengen nyabrang di pertigaan. Eps ke-53. Mendengar apa yang diinginkan Cakra, Letta jadi mengerjap-ngerjap dengan bibir yang melengkung ke bawah. Cakra, gue mau bantuin Bimina siapin sarapan lo. Dia tadi gue suruh setrika baju seragam sekolah kita. Letta mencekal tangan Cakra yang akan menyentuh pertigaannya. Cakra, Akhirnya juga nggak bisa nolak dan sejauh ini memang Letta nggak bisa menolak permintaan Cakra jika alasannya tak sekuat tiang listrik. Letta menurut saat lengannya ditarik, diajak mendekat ke wastafel. Duduk, Nei! Suruh Cakra dengan tangan yang sudah ada di salah satu dada. Sedikit kesulitan untuk duduk di atas situ, tapi akhirnya tetap bisa. Letta diam, menunggu Cakra yang menyikat gigi lebih dulu. Iseng banget matanya terarah pada bagian bawah milik Cakra yang masih bobok manis dengan posisi ngerungkel. Dia tertawa kecil dengan wajah yang terasa panas, sampai memilih menutup wajahnya karena malu. Ngetawain apa, Han? Tanya Cakra yang sekarang mengungkung Letta dengan kedua tangan. Letta membuka tangan yang menutupi wajah. Punyanya orang nganteng yang kulitnya putih, ternyata kudanilnya tetap coklat. Refleks Cakra jadi menunduk, memegang barang yang dimaksud Letta. Kayaknya dari kutub utara sampai kutub selatan, gak ada tuh kudanil yang warnanya putih, apalagi kuning emas. Haha. Letta gak bisa kalau gak tertawa. Dia sampai harus kembali membungkam mulutnya agar bisa berhenti ketawa. Cakra sendiri diam, menikmati tawa lepas, tawa bebas Letta yang kebahagiaannya bisa sampai di dirinya juga. Tangannya mulai bergerak, mengusap-usap manja paha putih Letta. Lalu semakin naik, semakin mendekat dan mulai melambai-lambai, menghentikan kendaraan yang lewat. Angkat kaki, Nei! Suruhnya. Letta mengangkat kedua kaki, membuka lebar jalan yang tadi masih tertutup. Ig. Kedua tangan Letta mengalung di leher Cakra. Dia memejamkan mata, menikmati kecupan-kecupan bibir Cakra yang menyesap lembut bibir bawah dan atasnya dengan bergantian. Sementara tangan Cakra sudah mulai mengusap-usap pertigaan jalan yang dari awal menjadi tujuannya. Jari tengahnya mulai menerobos, memaksa masuk di jalan sempit yang sudah pernah ia lewati. Sekali kalau nggak salah ingat. Cakra mengecupi dada Letta, menyesap salah satu dada yang sepertinya sudah menjadi barang terfavorit. Agah! Cakra! Agah! Jerit Letta saat dia mendapatkan puncak pertamanya. Dia melemas, bernafas rakus dan ngos-ngosan. Letta menyugar rambut, menunduk menatap Cakra yang membungkuk, asik di pertigaannya. Cakra? Panggilnya dengan suara sedikit mendesah. Nei, lo nungging ya? Cakra kembali meminta. Letta mengangguk saja, turun dari wastafel, berpegangan di sana dan mulai membungkuk. Cakra! Teriaknya tertahan, menahan rasa yang masih sakit ketika barang besar berupa kudanil itu memaksa masuk, menerobos jalanan,
lalu berhasil menyabrang dengan air sisa-sisa banjir beberapa detik yang lalu. Tangan Cakra memegangi pinggul Letta, menatap dua bulatan pantat putih Letta yang menyatu dengan kulitnya. Dia bergerak pelan, nggak jadi jingkrak-jingkrak, tapi cukup berendam anteng. Sementara Letta nggak bisa diam, bibirnya terus mendesah setiap kali si Kudanil tenggelam dan melompat. "Nei, lo lagi subur, nggak?" Tanyanya setelah beberapa menit berlalu. Letta menggelengkan kepala. "Gue nggak tahu ah. Mau lagi atau udahan?" Cakra memberi penawaran. Letta mengangguk, melirik Cakra. Lalu tangannya ditarik Cakra. Sampai dia agak berdiri. "Lo seksi banget, Nei. Gue paling suka kalau lo kayak gini." Bisik Cakra sebelum melumat bibir manis Letta. Letta kembali pada posisinya lagi setelah puas berciuman. "Udah aja, Cakra, kita harus ke sekolah. Keluarin di dalam aja ya, Nei." "Ah, tapi gue belum pengen hamil." Letta menolaknya. Ah, Cakra." Jeritnya saat Cakra kembali menyepatkan gerakan. Lalu dia melemas ketika Kudanil melompat dari gorong-gorongnya, mengeluarkan calon anak-anak di dalam kloset. "Haf!" Dengan nafas panjang yang keluar dari mulut, Cakra menghempaskan tubuh di atas ranjang. "Capek, Mel sekolah." Letta yang sedang mengikat rambut di kaca besar sana jadi menoleh dengan sudut bibir yang tertarik ke atas. Lo bentar lagi ujian, Cakra. Masih mau males-malesan?" Cakra memukul-mukul kakinya. "Kaki gue kram, jadi gemetar rasanya." Letta menahan untuk tak tertawa. "Salah sendiri, ngajak gituan pagi-pagi." Cakra jadi bangun, tersenyum menatap tubuh istrinya dari belakang. "Lo sih?" Ngomongnya, gantian menyalahkan. "Gue ngapain?" Cepat Letta menyahut, melirik tajam suami melalui cermin. "Gue tadi kan udah nolak, elonya suka maksa." Cakra beranjak, melangkah mendekati Letta. Pelan dia memeluk istrinya dari belakang, mengecup sisi leher yang terpampang. "Lo terlalu seksi untuk tidak disentuh." Letta jadi tersenyum, memukul kedua tangan Cakra yang ada di perutnya. "Gombalannya mesum, ih! Gue nggak terpesona." Cakra jadi mengecup pipi Letta, wajah imutnya terlalu menggemaskan. "Gue nggak pernah masalah lo nggak terpesona. Yang penting, gue minta, lo ada. Itu aja sih." Letta jadi manyun, bibirnya ditabrak bibir Cakra saat menoleh. Tangannya jadi nabok bahu Cakra pelan. "Lo romantis dikit kek, biar gue seneng." Cakra mengusap bibir Letta yang jadi basah, lalu kembali mengecupnya. "Bukannya lo tadi juga seneng? Lo sampai teriak-teriak karena takut nggak bisa nyelam pas kebanjiran tadi kan?" Mendengar kalimat absurd yang Cakra katakan, berhasil membuat Letta jadi tertawa. Dia berhambur ke pelukan suami, menyembunyikan wajah malunya. Untuk beberapa saat Letta mulai menarik diri. "Gue mau bantuin Bimina." Cakra membiarkan saja istrinya melangkah keluar kamar. Dia juga mulai memilah-milah tumpukan buku yang belum sempat ditata. Baru tengah malam tadi diantarkan sama Samir dan Bagus. "CKK, nggak nyangka, kan? Kemarin kejar-kejaran, adu jotos sampai tusuk-menusuk. Tadi malam udah saling sapa kayak nggak ada kejadian pahit aja." Cakra keluar dari kamar dengan jaket yang menyampir di bahu serta tas ransel yang ia tenteng. Tatapannya tertuju ke arah meja makan panjang yang ada Letta di sana. Istrinya beneran sibuk menyiapkan sarapan pagi dengan Binar yang terlihat begitu bahagia. Menyadari kedatangan Cakra, Letta jadi mengangkat kepala. "Cakra, panggil papa sana. Kita sarapan bareng." Suruhnya. Cakra menjatuhkan tas serta jaketnya di meja yang kosong. Dia menarik kursi. "Biarinlah. Ngapain panggil dia?"
Letta jadi menatap Cakra serius. Ca. Ya gue bilang, Nei, gak usah sok perhatian. Lo juga jangan kecentilan deh. Gak suka gue. Ucap Cakra, membuat bibir Letta terkatup dengan mengerucut. Letta mendengus saja. Menoleh saat mendengar suara pintu yang dibuka. Di sana, di pintu yang ada di samping kulkas Velak keluar. Tangannya mengacak rambutnya yang cepat, membuat sisa-sisa air di rambut itu jadi menetes ke kaos hitamnya. Pagi, Pak. Sapa Letta. Cakra langsung melirik Letta tajam. Cumanya apa-apa doang. Ngomongnya sebelum Cakra ngomel. Letta memilih melangkah pergi, masuk ke dapur lagi. Velak tertawa kecil, melihat Cakra dari belakang. Ada rasa pengen menghampiri, terus mengusap kepalanya lalu memeluk dan mencium keningnya. Cekaka, tapi pasti bocah itu tambah ngomel. Ini, untukmu. Velak menjatuhkan kunci motor di meja samping Cakra. Cakra jadi mengambil kunci, lalu menengadah, menatap Velak yang mengambil duduk di kursi sebelahnya. Masih standar untuk anak sekolah. Kembali Velak berucap. Cakra menarik nafas dalam. Gue masih punya duit banyak sih. Itu juga bisa dipakai buat beli motor. Ngomongnya, menaruh kunci itu kembali ke meja. Tak lama Letta datang membawa 3 gelas minuman teh hangat. Papa kan mau ngasih ke anak. Duitmu, kamu mau pakai apa aja, itu terserah kamu. Tapi kalau butuh apa-apa, minta sama papa. Cakra tertawa dengan mengedikan begidik. Anjir, geli banget dengerin lo nyebutin diri kayak gitu. Letta hanya melirik, memilih mengambil omelet dan mulai sarapannya. Dia membiarkan saja Cakra berinteraksi dengan papanya. Velak jadi tersenyum, dia merasakah hal yang sama. Tapi memang seharusnya begitu kan? Velak melirik Letta. Let, uang saku yang kemarin masih ada? Letta mengangguk. Masih cukup, Pak. Velak jadi melirik Cakra yang berdecak. Kamu mau uang saku juga? Cakra menggeleng dengan mulut sibuk mengunyah makanan. Punya sendiri. Lo nggak ada rencana mau nikah? Tanyanya. Velak jadi menipiskan bibir dengan helaan nafas panjang. Lalu melirik Cakra dan Letta dengan bergantian. Jangan bilang lo mau join ngerasain bini gue juga ya? Tuduh Cakra. Kedua mata Letta jadi melotot, beda sama Velak yang langsung tertawa melihat kelucuan Cakra. Cakra! Ih! Cila! Kesal Letta. Dia beranjak berdiri, meneguk minumannya dan mengambil tas. Aku berangkat dulu ya, Pak. Pamitnya, mengulurkan tangan. Nei, ngapain? Jabat tangan sama orang tua sebelum pergi itu sebagian dari doa juga Cakra. Maksudnya biar langkah kita selalu dalam doa orang tua, gitu. Tutur Letta sebelum melangkah meninggalkan meja makan. Cakra menatap sebal, karena lagi-lagi Letta belain papanya. Biar langkahmu nanti lancar dan selalu dalam doa papa. Santai Velak memberikan tangan, menyuruh Cakra untuk menjabatnya. Cakra meraih tangan itu, membungkuk dan menempelkannya di kening. Lebay lo! Ejek Cakra dengan kekehan. Velak mengulas senyum, menatap kepergian anaknya yang melambaikan tangan, lalu menghilang di balik tembok sana. Velak mendesah, memejamkan mata merasakan dada yang terasa sesak. Ada rasa senang, rasa haru yang menumpuk di sana. Heran gue, nih bab kenapa sih? Anehkah? Eps ke-54, Raiden. Letta menoleh, tersenyum saat melihat motor gede yang Cakra bawa tetap ada di belakang mobil yang mengantarkannya ke sekolah. Letta kembali menatap ke depan, memegangi kedua pipi untuk menahan bibir agar tak senyum-senyum sendiri. Apa yang dia dan Cakra lakukan tadi pagi, tentu saja masih seperti bayangan yang selalu mengintili. Dulu pas masih ada di panti asuhan, Letta bisa dikatakan gadis polos yang bahkan belum pernah sekalipun pacaran.
Dia cukup sadar diri jika hidup di lingkungan. Kalau kata teman-teman yang tak menyukainya tuh, pembuangan. Sebenarnya bukan pembuangan sih, karena kenyataannya hidupnya di panti asuhan jauh lebih beruntung daripada kehidupan Cakra yang diambil dan diangkat sebagai seorang anak. Iya, tentu saja Leta lebih beruntung karena sempat merasakan kasih sayang kedua orang tuanya dibandingkan dengan Cakra yang justru dilukai. Menit berlalu, mobil sedan warna hitam berhenti tepat di depan gerbang tinggi sekolah SMA Serikandi yang tentu saja terbuka lebar. "Nanti pulangnya dijemput nggak, Non?" tanya Dimar. Leta mengerjap, tentu sedang berpikir. Nanti aku bareng Cakra aja." Dimar jadi menatap ke arah depan mobilnya, di mana motor gede warna hitam yang Cakra bawa melaju. "Baik, Non. Nanti Non Leta catuan velak saja jika minta dijemput." Leta mengangguk, mulai membuka pintu mobil dan melangkah keluar dari mobil. Dia menghela nafas panjang lebih dulu sebelum mulai masuk ke gedung sekolah. "Let!" panggil Dira yang juga baru turun dari mobil. Leta menghentikan langkah, menunggu Dira yang berlari menuju ke arahnya. "Itu papa lo?" tanya Leta setelah mobil yang mengantar Dira melaju pergi. Dira mengangguk. "Ya, papa kerja di rental mobil makanya tiap antar ganti-ganti mobilnya." "Hehehe." Leta ikut tertawa kecil. "Malah asik lo, Dir. Asikan elo, pakai sopir. Sekarang udah ganti mobil sekalian sopirnya. Penasaran? Ih, kapan-kapan main ke rumah Elo ya?" Pinta Dira menarik-narik lengan Leta. Mendengar itu Leta jadi menggaruk pelipis. "Ya, kapan-kapan kalau pas ada gue juga nggak ada acara, lo sama yang lain main aja ke rumah." Diparkirkan sana Cakra mulai turun dari motor setelah melihat Leta melewatinya. Gak ngerti kenapa, tapi dia seneng aja kalau jalan di belakang Leta, sambil liatin tubuh Leta dari belakang. Rambut panjang yang lurus dan bergerak-gerak saat dipakai jalan, membuat rasa senengnya tuh nggak bisa berhenti. Ya, cuma sederhana kan? Lihat rambut yang goyang aja seneng, dan kenyataannya kebahagiaan Cakra mudah banget. Cakra cuma jalan dim dan menginjak setiap jejak langkah kaki Leta. Anak-anak yang berpapasan pada menyingkir, tentu nggak mau berurusan sama dewa keributan. Sampai akhirnya Leta dan Dira berhenti melangkah, lalu menoleh dan tatapan mereka berdua ketemu sama kedua mata Cakra. "Lo ngapain di belakang gue?" tanya Leta dengan kedua mata melotot. Kejadian sama seperti dulu itu, terulang lagi. Cakra yang tak menjawab dan memilih ngoloyor karena Miles tiba di depan teman Leta dan anak-anak yang lain. Dira jadi tertawa gemes melihat Cakra yang sekarang sudah melangkah sampai di koridor kelasnya sana. "Lat, pacar lo ngegemesin banget sih." Leta menahan untuk tak tersenyum lebar. Dia mulai menaiki tangga, menuju ke kelasnya yang ada di lantai atas. Seperti biasanya, mereka saling menyapa lalu duduk di meja masing-masing. Raiden melangkah ke belakang, duduk di kursi samping Leta dengan membawa buku tulisnya. "Gue udah buat contohnya, lo koreksi ya. Misal ada yang kurang atau salah, lo tambahi dan benerin." Leta menerima buku itu, mulai membuka lembar per lembarnya. "Di rumah lo ada printer?" Raiden mengangguk. "Pulang sekolah mampir Jai rumah gue aja. Kita kerjain tugasnya antara biar cepet kelar." Kedua mata Leta mengerjap, dia memainkan angin di dalam mulut. Antar aku izin dulu sama, Raiden jadi menyunggingkan senyum setelah melihat wajah bingung Leta. "Lo nyaman sama hubungan yang gak ada kepercayaan kayak gitu?" Leta jadi menoleh, memerhatikan cara Raiden bicara. "Sorry ya, gue gak ada maksud apa-apa. Gue cuma, ya menurut gue aneh aja sih. Yang namanya pacaran, dan emang saling sayang, saling cinta, harusnya kan juga ada kepercayaan. Masa lo cuma mau kelarin tugas sekolah aja juga dicurigai? Kalau gue ya, misal punya cewek. Selama gue yakin kalau cewek gue cinta sama gue, ngapain dicurigai mulu? Gue malah takut kalau dia jadi gak nyaman sama sifat gue yang kayak gitu."
Letta jadi mendesah. Yang dikatakan Raiden ada benarnya sih. Memang sebuah hubungan itu harus ada kepercayaan. Terlebih dia dan Cakra statusnya udah bukan lagi pacar, tapi suami istri. Letta jadi tersenyum tipis. Ntar gue kasih tahu ya. Teng, teng, teng. Mendengar suara bel Raiden beranjak dari duduk. Let. Panggilnya yang membuat Letta jadi mendungak. Lo makin hari makin cantik. Pujinya dengan senyum penuh ketertarikan, lalu melangkah pergi menuju ke mejanya yang ada di depan sana. Letta jadi mengerjap melihat tubuh tinggi itu menjauh. Ci. Goda Dira yang tentu saja menyimak. Dari awal lo masuk, si Raiden udah kelihatan suka sama Elo. Letta menepuk lengan Dira dengan decakan. Ia percaya, Lat, lo udah ada Kak Cakra si dewa keributan. Dira lanjut bicara. Di pintu kelas sana Leni dan Rosa muncul, lalu berlari untuk cepet-cepetan sampai di meja masing-masing. Tak lama guru bahasa Inggris masuk dengan menenteng beberapa buku. Pulang sekolah antara gue mau ngerjain tugas sekolah di rumahnya Raiden. Gak apa-apa, kan? San Cakra. Letta memasukkan ponsel ke laci, kembali mendengarkan Bu Asri yang menjelaskan pelajaran fisika di depan sana. Merasa ada cat yang masuk, Letta kembali mengambil ponsel. Sama yang lain, jangan sama dia. Kedua mata Letta mendekik membaca cat balasan dari suami. Dia melirik ke arah depan kelas, lalu jarinya mulai menekan beberapa huruf untuk membalas cat. Ini kerja kelompok yang ngatur Bu Wiwin. Semuanya tuh cowok-cewek. Lo nggak percaya sama gue? Setelah semua yang udah gue kasih ke Elo, lo masih raguin gue kayak gini? Letta langsung cemberut, menjatuhkan kepalanya ke meja setelah melihat cat yang ia kirim sudah centang 2 biru. Kemakan omongannya Raiden? Dia jadi mikir soal Cakra yang memang cemburuan dan posesif itu. Awalnya senang, karena dia merasa jika Cakra sangat mencintainya, tapi setelah mendengar perkataan Raiden, Letta merasa dikungkung, gak bisa bebas. Ke gudang sekarang atau gue jemput lo ke kelas dulu? Agreh! Letta berteriak lirik dengan tangan memukul kaki sendiri. Kenapa sih lo? Rosa jadi menatapnya heran. Wajah cantik Letta sudah menekuk, jelek banget. Ngampet pipis gue. Rosa menatap tak percaya. Mau ditemenin? Tawarnya. Letta menggeleng, langsung beranjak berdiri. Bu, izin ke toilet. Ngomongnya dengan tangan memegangi perut. Letta melangkah keluar kelas setelah mendapat anggukan dari Bu Asri. Dengan keadaan hati yang sambil ngedumelin Cakra, Letta memutar langkah ke arah gudang yang sudah pernah sekali ia datangi. Sesampainya di depan pintu gudang yang sedikit terbuka, dia mulai celikukan menatap ke arah dalam sana. Cakra! Panggilnya ragu. Letta makin melangkah, memegang pintu bercat abu-abu itu dan kembali celikukan. Ah! Jeritnya saat tangannya ditarik untuk masuk ke dalam. Letta menghela nafas lega saat tahu jika pelakunya memang suaminya. Sementara tangan kanan Cakra bertumpu di tembok, tepat di sebelah kepala Letta. Menatap intens wajah cantik istrinya yang kedua matanya memancarkan kemarahan. Dia memiringkan kepala, tapi bibirnya dibungkam saat hampir mendarat di bibir istrinya. Kenapa sih, Nay? Tanya Cakra. Letta tak mengatakan apa-apa, hanya membuang muka menunjukkan jika dia marah. Ngambek? Godanya, memegang dagu Letta dan kemudian memaksa mengecup bibir mengerucut marah itu. Letta mendorong kedua bahu Cakra, membuat sesapan kecil itu terlepas. Lu nyebelin! Tak membalas, Cakra tetap menatap lekat wajah ngambek yang justru terlihat semakin imut. Sebenarnya lu anggap gue istri atau tawanan sih, Cakra? Satu alis Cakra jadi terangkat. Ngomong apa sih? Letta mendengus.
Gue cuma mau pergi selesain tugas kelompok sama Raiden. Gitu aja nggak boleh. Cakra yang sekarang mendengus, beneran kelihatan tak suka. Harus ke rumahnya? Cuma sekali ini doang, abis itu tugas kita kelar. Cakra, gue nggak bakalan ngapa-ngapain. Leta mencoba meyakinkan. Leta mengalungkan kedua tangan di leher Cakra. Boleh ya? Pintanya. Leta berjinjit, mengecup bibir Cakra. Cuma bentar doang, biar tugas cepat kelar. Janji, gue nggak bakal ngapa-ngapain. Bujuknya, kembali mengecup bibir, lalu diam saat Cakra menyesap bibir bawahnya. Tapi gue yang nganter. Ucap Cakra saat ciumannya terlepan. Leta tersenyum dengan anggukan. Ya, setidaknya meski seperti ini, dia bisa menyelesaikan tugas sekolah. Leta memejamkan mata saat Cakra kembali mengecup, melumat lalu satu tangan meremas salah satu dada. Cakra? Seru Leta dengan suara sedikit mansah. Gue harus balik ke kelas. Teng, teng, teng. Selamat siang semuanya. Di depan sana Pak Bambang menutup pertemuan. Siang, Pak. Jawab anak-anak dengan serempak. Begitu Pak Bambang keluar kelas, Raiden langsung beranjak berdiri menatap ke arah Leta yang sudah menyampirkan tas ke bahu. Gimana, Lat? Tanyanya. Leta mengangguk. Iya. Ada binar kesenangan di wajah manis itu, lalu merangkul Farel dan mereka melangkah keluar setelah Leta dan teman-teman yang lain lebih dulu. Leta berdiri di samping gerbang, bareng sama Rosa yang hari ini juga akan mengerjakan tugas kelompok bareng Farel. Rosa langsung naik ke boncengan motor Farel begitu Farel berhenti. Tak lama Raiden juga berhenti di samping Leta. Ayo! Ajaknya. Raiden menoleh saat ada motor yang berhenti di sebelahnya. Kedua mata Raiden melebar melihat Cakra yang menatapnya tanpa ekspresi. Gue dianterin sama Cakra. Lo di depan ya, biar Cakra ngebuntuti. Leta berucap lembut. Tak peduli dengan wajah kesal Raiden, dia memegang kedua bahu Cakra dan naik ke boncengan. Dari awal udah ada warningnya, kan? Sengaja nabrakin diri biar ngerasa sakit. Bego kok diformalin. Ejek Cakra dengan kekehan. Cakra! Seru Leta, memukul punggung Cakra. Dia nggak mau kalau sampai ada keributan. Udah dikatain begitu pasti aja Raiden ngerasa terhina dengan kekalahannya. Pengen ngereok, tapi sungguh untuk urusan jotos, dia tidak sebanding dengan kekuatan Cakra. Akhirnya dia hanya mencibir kesal dan memilih melajukan motornya. Kalau nikung secara gamblang nggak bisa, masih ada banyak jalan tikungan lain yang tak kasat mata, kan? Sekitar 15 menit, kedua motor gede itu memasuki halaman rumah berpagar tinggi yang cukup tertutup. Ada satpam yang berjaga di depan, samping gerbang. Rumah besar berlantai 2 yang tergolong mewah dan cukup besar dengan halaman yang begitu luas. Ya, kurang lebih luasnya hampir sama seperti rumah tinggal Cakra dan Leta sekarang. Leta turun dari boncengan, kedua mata menyipit menatap wajah ganteng Cakra. Lo ada pelajaran tambahan, kan? Cakra tak menjawab, dia celikukan mengamati keadaan sekitar. Tatapan matanya terarah pada gazebo yang tak jauh dari pos satpam. Lo ngerjain tugasnya di gazebo situ aja, Nei. Leta jadi mendesah melihat Cakra yang kembali posesif. Cakra. Gue percaya sama lo, tapi gue nggak bisa percaya sama dia. Tegas Cakra, tak mau lagi ada penolakan. Leta mengangguk. Lo hati-hati ya. Langsung hubungi gue kalau ada apa-apa. Dia meraih kepala Leta, mendaratkan kecupan di keningnya. Leta mengangguk, berbalik dan melangkah menghampiri Raiden yang berdiri di samping motor. Berbicara sebentar lalu keduanya melangkah menuju ke gazebo yang tadi menjadi pilihan Cakra. Augah! Rintis seorang wanita yang jatuh di samping garasi, tak jauh dari motor Cakra.
Melihat si wanita yang meringis kesakitan, Cakra menyetandarkan motor dan berlari menghampiri si wanita. Dia jongkok, meraih lengan si wanita dan membantunya berdiri. Cakra menatap kedua telapak tangan serta lutut yang mengeluarkan darah. "Hati-hati!" ucap Cakra, mengingatkan. Wanita berambut sepunggung dengan tubuh yang cukup berisi. Kulitnya putih pucat dan terlihat sangat lemah itu tersenyum manis. "Temannya Raiden?" tebaknya. Cakra menggelengkan kepala. "Pacarnya temannya Raiden." Akunya dengan begitu bangga. Si wanita itu tersenyum, bahkan sampai tertawa kecil. "Saya mamanya Raiden," ucap wanita itu, memperkenalkan diri dengan tangan yang terulur. "Davita!" Teriakan yang berasal dari dalam rumah sana membuat Davita serta Cakra menatap ke arah pintu depan yang memang terbuka. Wanita cantik berwajah manis yang bernama Davita itu menepuk lengan Cakra. "Tante tinggal ya." Nggak tahu kenapa, tapi sentuhan tangan yang terasa dingin menyentuh kulitnya itu membuat perasaan dalam hati terasa berbeda. Cakra sampai bengong, memerhatikan tubuh berlapis dress motif garis itu melangkah cepat masuk ke dalam rumah. "Bantu koreksi."